Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dr. Susi, yang selalu mengupas masalah-masalah terkait matematika. Pada video kali ini kita akan membahas teori graf dan kombinatorik yang merupakan bagian dari kelompok keahlian matematika. Penasaran materi apa yang akan kita bahas? Kita nanti di slide kedua ya. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga. Oke, seperti biasa kita selalu mengupas dan membahas masalah terkait matematika ya. Pada pertemuan kali ini saya tertarik membahas tentang Hamiltonian dan hipohamiltonian dari graf Peterson diperumum GPN, 6. Nah, ini merupakan topik terbaru ya, tentang topik terbaru dalam graf ya, graf dan kombinatorik, yakni menentukan apakah sebuah graf tersebut Hamiltonian atau hipohamiltonian ya. Nah, khusus untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas GPN di mana N-nya bergerak dari 1 sampai tak hingga, kemudian K-nya kita fixkan, yakni K-nya tetap, yakni nilainya 6. Nah, kenapa nilainya 6? Karena 5, 4, 3, 2 dan seterusnya itu sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya. Yang nggak ngerti bisa dilihat di video-video sebelumnya yang sudah saya bahas ya. Nah, apa itu Hamiltonian pada graf? Hamiltonian pada graf itu adalah graf yang memuat siklus Hamilton. Ya, siklus Hamilton adalah siklus yang memuat titik tepat satu kali. Sisi boleh tidak dilewati ya. Nah, untuk hipohamiltonian apa? Hipohamiltonian itu adalah
graf yang bukan Hamiltonian, tetapi ketika dia dibuang satu titik dia menjadi dia menjadi Hamiltonian, maka disebut dengan hipohamiltonian. Penasaran? Kita akan bahas di slide berikutnya ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Untuk video berikutnya kita simak bersama ya. Diberikan definisi graf G adalah sepasang himpunan titik VG dan himpunan sisi EG, di mana VG adalah sebuah himpunan yang tidak kosong dan berhingga dari objek yang disebut simpul, dan EG adalah sebuah himpunan pasangan tak terurut dari simpul-simpul yang berbeda dalam VG, yang disebut juga dengan sisi ya. Himpunan simpul dalam graf G dinotasikan dengan VG dan himpunan sisi dinotasikan dengan EG. Sedangkan jumlah elemen V dan disebut order dari G dan dilambangkan dengan PG, dan jumlah elemen-elemen ini disebut dengan ukuran dan dilambangkan dengan QG. Oke, masih tertarik? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, diberikan definisi kedua, yakni sisi E itu terdiri dari pasangan terurut U, V, disebut menghubungkan simpul U dan V jika E sama dengan U, V adalah sebuah sisi dari graf G, maka U dan V disebut terhubung langsung atau bersisian. U dan E dan V dan E disebut berhubung langsung atau insiden. Sisi E dilambangkan dengan E sama dengan UV. Oke, selanjutnya graf sederhana dan graf tak sederhana ya. Definisi 3. Sebuah graf sederhana G adalah sebuah graf yang memiliki untuk setiap simpul V tidak terdapat sisi E, yaitu ring sisi-sisi dan sisi-sisi ganda. Pada graf sederhana, sisi-sisi berada dalam pasangan yang tidak terurut. Nah, sementara itu, sebuah graf yang tidak sederhana G adalah graf yang berikut saya berikan dua contoh graf sederhana dan graf tak sederhana ya. Bisa dilihat oleh mahasiswa di sini. Ini ada dua gambar. Yang pertama gambar A dan kedua gambar B. Gambar A di sini adalah graf dengan 3 titik, di mana A terhubung dengan titik B, titik A terhubung dengan titik B C, dan titik A terhubung dengan titik B terhubung dengan titik C. Nah, graf ini adalah graf dengan 3 titik dan 3 sisi. Dan graf ini disebut juga sebagai graf siklus. Dia tidak memuat sisi ganda ataupun loop ya, dimana definisi loop itu sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, bahwa loop itu adalah sisi yang dimulai dan diakhiri dengan titik pada titik yang sama. Oke, sekarang kita lihat gambar B. Gambar B adalah graf yang sama tetapi berbeda ya. Dia 3 titik juga, A, B, C. Kemudian A terhubung dengan B, B terhubung dengan C, A terhubung dengan C. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa A terhubung dengan C, terdapat sisi yang lurus ini, dan A juga terhubung dengan C, juga terdapat sisi yang melengkung ini. Jadi titik A dan titik C ini terhubung oleh 2 sisi, sehingga sisinya itu disebut dengan sisi ganda. Jadi graf ini bukan merupakan graf sederhana. Oke, ngerti? Kalau udah ngerti, kita lanjut ke slide yang kelima. Nah, definisi graf berarah dan graf tak berarah. Sebuah graf berarah G adalah sebuah graf yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan memiliki arah di mana U, V tidak sama dengan V, U. Ya, jadi titik U ke V tidak sama dengan titik V ke U. Ya, karena itu graf berarah. U ke V itu arahnya dari kiri ke kanan misalnya ya. V ke U itu dari kanan ke kiri. Jadi karena dia graf berarah, 2 titik itu dianggap tidak sama. Tetapi kalau pada graf yang tidak berarah, 2 titik itu dianggap terhubung oleh sisi yang sama. Oke, ngerti ya? Dan urutan pasangan simpul harus dihubungkan oleh sisi-sisi yang berbeda. Sementara itu, graf tak berarah G adalah graf yang sisi-sisinya memiliki ukuran yang sama, di mana U, V sama dengan V, U. Nah, dan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi-sisinya tidak diperhitungkan. Sebagai contoh kita lihat di graf gambar A, ini graf berarah. Kita lihat di sini A ke D itu terhubung oleh satu sisi, tetapi lihat arahnya adalah D ke A. Jadi himpunan sisi ini adalah pasangan terurut D, A, bukan A, D. Oke? Nah, kita bisa lihat di sini titik A dengan titik B itu terhubung oleh satu sisi.
ya, yakni kita lihat arah panahnya itu dari A ke B, maka sisi yang ini adalah pasangan dua titik A ke B ya, atau A, B ya, artinya sesuai dengan arahnya. Oke, juga kita lihat di sini ada yang bisa lihat B ke C itu terhubung oleh satu sisi tapi arahnya dari B ke C. Berarti sisi yang di bawah ini adalah sisi pasangan dua titik B, C ya, bukan C, D. Oke. Nah, yang terakhir juga coba kita lihat di sini, yang terakhir titik C terhubung ke titik D terhubung oleh satu sisi dan arah panahnya adalah ke atas. Berarti pasangan titiknya adalah C, D. Nah, berbeda dengan graf yang di bawah. Ini graf yang tidak berarah. Kita bisa lihat pada gambar B, graf yang tidak berarahnya. Coba kita lihat ya. Titik A ke titik D terhubung oleh satu sisi. Tetapi karena dia tidak ada arah panahnya, kita bisa katakan sisi yang menghubungkan titik A ke titik D ini adalah pasangan terurut A, D atau D, A. Karena arahnya tidak ada, jadi urutan tidak diperhatikan ya. Jadi bisa kita bikin A, D atau D, A. Begitu juga ini sisi A, B atau B, A sama saja karena dia tidak berarah, B, C atau C, B, C, D atau D, C ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut pada Zoom berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan bosan untuk belajar matematika, karena belajar matematika itu menyenangkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.